ngepit bersepeda. Ya. Kemana-mana kan bersepeda. Nah, saya bonceng masih waktu kecil. Yeah. Nah itu sambil bonceng gitu. Nah bapak itu mengajari di situ. Nah itu langsung kon nirokke, disuruh menirukan. Di jalan itu sambil Ya, jalan. misalkan Katri gumulung mangrempak, ayo le. Katri gumulung mangrempak. Nah seperti itu. Selamat datang kembali di Berita Teater dan kita ketemu dengan seorang tokoh pedalangan dan kali ini saya pun juga belum kenalan. Baru saja ketemu, aku nak ketemu langsung dikira sok akrab dan sebagainya, makanya saya kali ini beneran kita akan kenalan lebih dalam dan sejak awal bahkan seperti itu. Selamat datang Pak. Ya, selamat datang Mas Gundi ya. Wah, malah ngerti jeneng kula temalan to. Kan kondang Mas Gundi. Oh, ngerti terus soalnya kula teng Berita Teater. Pak, ini nuwun sewu kalau saya manggil jenengan. Kalau nama pemberian orang tua itu Sri Mulyono. Nggih. Kalau pemberian dari keraton, kebetulan saya abdi dalem juga. Nggih. Itu Cermo Kartiko. Cermo Kartiko. Pangkatnya lurah. Lurah. Nah, kalau di sana itu disingkat pasti ada masnya. Jadi Mas Jajar, Mas Bekel, Mas Lurah, Mas Newu dan yang lainnya. Nggih. Ketika itu bukan terah raja, kalau terah raja R, Raden, Jajar, Raden Bekel, Raden Lurah. Kebetulan saya bukan terah darah biru tapi terah darah butek, jadi tidak pakai R. Ageme M, Mas. M, Mas. Makanya Mas Lurah itu disingkat jadi Mas Lurah. nah iya disingkat berarti M Lurah. Mobile Legend. Nah, ML. itu saya dan itu udah lama tahun 2012 nggak naik-naik karena saya pegawai jadi nggak pernah berangkat, jadi ada pengurangan jatah untuk kan biasanya 4 tahun naik, 4 tahun naik, tapi karena saya pegawai kan jadi nggak terlalu intens masuk ke sana caos gitu. Jadi tetap Mas Lurah sampai masih Mas Lurah. Ya berharap ya Mas Lurah terus aja nggak apa-apa. Itu kan ML terus maksudnya. Tapi kalau non sewu kan ini dari pedalangan berarti jenengan juga aktif mendalang. Iya. Sebagai dalang. Nama panggungnya belum. Nah, itu makanya. Nah, Mbah Yono. Nah, itu nama kalau seniman-seniman teman-teman di teman-teman tradisi kalau bilang Mbah Yono itu udah tahu. Bukan kalau dalang depannya pakai ki nggih. Ki dalang. Iya, Mbah Yono. Ya, pokoknya istilahnya bekennya itu Mbah Yono. Oke. Nah, terus toh saya bingung manggilnya sinten. Mbah gitu aja nggak Oh, apa-apa. Mbah. Mbah Yono. Mbah Yono kan kira-kira. Iya, nggak apa-apa. Mbah Yono, nuwun sewu niki karena tadi kita juga tahu kalau jenengan akhirnya cerita sebagai abdi dalam keraton juga. Ya. Nah, ini nuwun sewu saya ngelihat rasukannya ini, wah rasukane. Pakaian yang dikenakan sekarang ini Bali ini. Ya, kebetulan kan ini tidak ada properti sewa menyewa, jadi kan saya bawanya di mobil itu ada properti yang Bali, saya pakai yang Bali. Tapi sebenarnya gini Mas Gundi, artinya itu cuma identitas secara kedaerahan. Ya. Tapi sebenarnya mau dari daerah mana busananya itu kan milik Nusantara. Jadi kita mau pakai yang Bali, mau nganggo Papua, nek Tegel ya ora apa-apa. Ruko tekan. Budayane dhewe ya sini. Budaya itu nggak apa-apa. Kita nggak usah terlalu mendiskriminatifkan atau diskriminasi dalam satu daerah. Jadi kita berusaha pakaian itu sendiri maknanya apa gitu loh. Ya. Artinya kan kayak udeng gini kan untuk mengikat agar kita tidak sombong sebenarnya. Jadi mbok iketnya itu di mana-mana kan pasti di sini pakai neng atas sih ono ikete. Diiket gitu loh. Biar ini tidak terlalu fluktuatif gitu loh. Istilahnya. Oh, gitu. Ya. Berarti kalau ngomongin sekedar atributif itu yang seperti ini ya udah kita asal ke daerah juga nggak apa-apa gitu. Nggak masalah. Gitu. Apalagi pemerintah kita itu kalau pas hari-hari besar itu kadang dianjurkan untuk memakai pakaian-pakaian daerah. Gitu. Iya, ya, betul. Lebih luas kalau Bali itu. Maksudnya? Ya, yang ini nganggo klambi ini kan ora apa-apa. Iya. Paten kemejanya apa? Ada bawahnya pakai jarinya, kamennya itu dan sebagainya gitu. Sebenarnya ada gini lagi tapi nggak tak komplitin nanti ya. Biar nutup ini karena saya tidak bawa celana gitu. Ya, enggak apa. Oke, kita kembali ke Mbah Yono ini yang kita kenal beraktivitas di seputaran pedalangan. Ya. Gitu, kita berbicara tentang proses pedalangannya Mbah Yono sendiri dari dulu
Kalau prosesnya memang dari keluarga sendiri itu saya ada keturunan. Dan keturunannya itu pancer. Pancer itu saya laki-laki, Nggih. bapak saya Dalang juga. dalang, terus mbah saya dalang, Nggih. mbah buyut dalang, mbah cangkal dalang. Nah itu dari keturunan dalang yang dulu itu dalang semua. Ini pancer. Pancer itu artinya laki-laki Kakung semua. terus ya. Kalau laki terus yang kebetulan yang keturunan dalang itu saya, nah ini udah patah. Nggak pancer lagi itu dari berawal dari situ, artinya di dalam kandungan itu sudah diajak istilahnya sama suwargi bapak itu ya wis ngenal gamelan, ngenal wayang juga. Jadi memang begitu lahir kebetulan saya bersepuluh saudara, tapi yang satu tersaring untuk melanjutkan ini hanya saya. Jenengan. Putra ragil. Saya putra ragil nomor 10. Nah dari perjalanan itu dari TK saya. Iya. Dari TK itu sudah mulai pentas di Vandenbroek tahun 79. Saya kelahiran 75. Jadi waktu itu 4 tahun setengah udah mulai pentas di Vandenbroek. Berarti pentasnya adalah Pentas fragmen wayang. Oke. Ya itu, dan wayangnya masih wayang kerdus, wayang kertas karena masih kecil toh. Kecil belum kuat, jadi dibuatkan wayang yang ringan dari kertas. Ya udah pentas ke sana bareng kakak-kakak yang dulu juga ikut pentas di sana pas acara pendidikan itu. Nah, terus SD itu mulai mengisi acara-acara untuk hari-hari besar. Iya. Misalnya hari pendidikan, hari kebangkitan. Nah, itu kadang diminta untuk pentas-pentas. Jadi dalang cilik gitu nggih? Dalang cilik. Tapi kebetulan waktu itu belum banyak lomba-lomba waktu itu. Jadi kita memenuhi undangan-undangan pentas. Oh, seperti itu sampai mendapatkan penghargaan sebagai dalang cilik dari gubernuran waktu itu. Tahun 85. Oh, oke. Ya, dari situ berkembang terus. SMP kan belum ada jurusan kalau SMP. Jadi kita masih SMP umum. Nah, ketika SMA itu udah ada SMKI kan, udah ada SMK. Betul. Sekarang SMK 1 Negeri Kasihan itu. Nggih. Nah, itu maksudnya mau masuk ke sana, tapi diarahkan lagi oleh kakak saya, yang artinya saya itu dari SD itu kan ikut kakak ipar saya. Karena orang tua yang satu udah meninggal, bapak saya sama kakak saya yang lain, saya dititipkan kakak ipar saya. Nah itu nggak boleh di SMK, karena waktu itu intinya kamu eman nek kowe tak lebok SMKI, mbok kowe ning SMA umum. Ya. Perlunya kamu tidak harus menjadi seniman, karena waktu itu keberadaan seniman itu sampai sekarang pun juga dari dulu itu kan ada suatu istilahnya Pandangan yang miring gitu ya. iya, pandangan miring yang artinya aku nek sing ada diopo to. Betul. Iso ngurip ora gitu. Iya, iya. Nah, akhirnya saya diarahkan ke SMA, tapi berkat bimbingan bapak saya tetap, karena jiwa saya memang sudah ke situ. Jadi tetap saya dalang walaupun itu di SMA. Udah sampai akhirnya masuk diisi, disuruh ke UGM ya, saya nyoba UGM tapi le garap ngawur ben ora ketemu. Nah, akhirnya Tempo isine malah. iya, memang Jelas. saya tujuannya ke isi. Waktu itu kebetulan bapak saya juga sebagai seniman yang diakui di Jogja secara keilmuannya, nah itu ikut menjadi pengajar tapi luar biasa, bukan dosen secara umum. Di dosen isi, luar ya. biasa. Pedalangan isi ya. Dalangan isi, saya akhirnya masuk sana. Ya. Terus termasuk diajar ke bapak juga, tapi sebelum selesai kuliah itu bapak udah meninggal. Karena saya masuk 93, lulus 99. Nah, akhirnya di situ pun saya juga fokusnya ke ini ya, karena berpengaruh oleh pola pendidikan kakak saya, jadi saya lebih mementingkan pendidikannya daripada saya kesenimanan saya. Ya, ya. Karena di usia SMK kuliah itu waktunya kita itu mencari pengalaman sebenarnya keluar untuk kesenimanan itu, karena kita nek menjaga secara formal itu kan cukup orang cukup, ya? nggak nutut. Ya. Nah waktu itu saya tidak begitu banyak pengalaman. Akhirnya saya hanya ya keluar sih di waktu kuliah itu, tapi pengalamannya dibandingkan teman-teman yang seniman sekarang itu ya jauh. Tapi akhirnya fokus ke sana, lulus 99, tahun 2000 sudah diangkat pegawai. Nah, akhirnya jalurnya ya sudah ke pegawai. Jadi jalur senimannya itu ya akhirnya melaku wae. Melaku wae. Lebih ke arah ke mungkin transfer ilmunya ya, gitu ya. Akhirnya jadi pendidik. Pendidik itu ya. Nah, saya juga termasuk tadi abdi dalam dan juga sebagai guru dalang di
Habirando itu sekolah dalang yang mengadakan keraton. Di Jadi, mana? Di keraton, Di dalam di latihan. dalam keraton. Sekarang kalau dulu di Peraci, di keprajuritan itu karena perubahan ini pindah di Pangurahan, di lor Iya. alun-alun utara itu kan Iya. ada pendopo kecil Iya. di situ. Nah, sementara masih di situ. Oh. Ada rencana mau dipindah lagi ke dalam lagi, tapi ke Kemandungan. Jadi penasaran non saya sebelumnya. Waktu kecil kan tadi umur 4,5. Terus setelah itu juga nggak jauh dari itu sudah dalang juga. Ya, Saya kemarin sempat lihat, mungkin karena mereka yang dewasa ya, sebelum dalang itu masih ada yang baca ngapal Baca, madu ya. itu dan sebagainya, baru dia pentas akhirnya gitu. Waktu itu jo piye sih namanya jenengan? Mungkin Ya. ini jadi inspirasi nek cah cilik tenan lu ngajari kok ngopo gitu. ya itu kan kalau dulu Ya, sama sekarang itu beda. bedanya beda. Bedanya gini, bapak saya itu kan dalang juga. Nggih. Jadi mengajari saya itu tidak terfokus dalam satu ruang dan waktu. Kowe tak ajari ya terus kita hadap-hadapan atau antara guru dan murid itu enggak. Jadi sambil lalu belajarnya itu. Misalkan ini waktu dulu kan ya kita kan dari dulu bapak pernah ini tapi akhirnya menjadi apa ya keadaan ekonominya kan menjadi melorot. Ya. Waktu itu karena suatu kejadian lah yang usah saya ceritakan. Iya. Nah itu ngepit bersepeda, Ya. kemana-mana kan bersepeda. Nah, saya bonceng masih waktu kecil. Iya. Nah itu sambil bonceng gitu. Nah bapak itu mengajari di situ. Transfer ilmunya itu tidak melulu ada juga sih ketika ada ruang waktu untuk Depan satu-satu gitu ya, itu ada. belajar. Itu yang kaitannya dengan sabetan. Kalau sabetan kan nggak bisa Sambil lalu makanya. kan nggak bisa. Nah, itu yang bisa misalkan tentang nyanyiane dalang, sulukane itu bisa. Onto Wecono, Ya. itu dialognya. Terus kemudian tentang ceritanya, janturannya, menceritakan keadaan wayang. Nah, dari situ. Itu ceritanya misal metodenya adalah ketika Bapak di depan, Ya, terus jenengan di belakang, ya. mendengarkan gitu. Iya, mendengarkan. Terus begitu mendengarkan langsung kalau tentang nyanyian, ya setiap satu baris dengan melodinya, dengan syair dan anunya, Nadanya, lagunya. syair dan itunya, lagune. Iya. Nah, itu langsung kon nirokke. Disuruh menirukan. Di jalan itu sambil Iya. jalan. Misalkan Katri gumulung mangrempak, ayo le. Katri gumulung mangrempak. Nah, seperti itu. Dan justru itu malah tertanam indah gitu loh. Iya. Posisi seperti itu. Misalkan lagi mau tidur, bapak itu sering, ayo le dipijitin. Ini sambil Ngendikan gitu sama ngendikan ngajari. ya. Ini janturannya ceritanya nih, nggih punika warnane kok, nggih pun sambil pijitin. Sampai akhirnya itu belum sampai selesai, bapak udah tidur. Iya. Sampai, Pak, lanjutannya apa, Pak? Ya udah gitu.